Selamat siang, salam sadar. Semoga bangsa Indonesia pada nyadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dinaikkan ke hadirat Tuhan Yesus Bapa di sorga yang layak dipuji dan disembah. Dalam kesempatan ini izinkan hamba berdoa. Ya Aba, ya Bapa, pakailah tutur kata hambamu ini agar setiap kata yang keluar dari mulut ini merupakan pesan Tuhan. Urapi hambamu secara khusus, urapi kami semua. Penonton YouTube channel Muhammad Kece dimanapun Anda berada. Yang selama ini merasa paling benar, tapi dirinya tidak punya kepastian. Masuk surga, walau alam. Masuk neraka, walau alam. Padahal kitab suci dibaca siang malam, tetapi tidak tahu arah tujuan. Saya contohkan, ada di Al-Quran surat 42 ayat yang ke berapa? 36. Di situ dikatakan wa may ya'su an dzikri rahman qayyid lahu syaiton wa huwa lahu qarin. Yang artinya barang siapa yang berpaling dari kitab suci Al-Qur'an atau dari firman Tuhan, dari Taurat dan Injil, maka ditemani setan. Itu kata Quran. Kalau orang yang berpaling dari Quran akan ditemani setan. Siapa yang berpaling dari Al-Quran? Para ulama. Mereka lebih mengutamakan kitab kuning ini. Nah, kitab kuning Safinatun Najah. Para ulama lebih mengutamakan mengerjakan perintah-perintah kitab kuning dibandingkan perintah-perintah Al-Quran. Kenapa demikian? Ya karena memang manusia sejak zaman Adam sudah dikuasai oleh yang namanya iblis. Jadi manusia adanya di dunia itu dituntun oleh iblis. Dibawa oleh iblis. Dulu Adam dan Hawa diciptakan di dalam surga. Kenapa Adam dan Hawa ada di dunia? Yaitu gara-gara mengikuti ajaran iblis. Mengikuti siapa? Mengikuti iblis. Coba kalau mengikuti saran Tuhan, taat kepada Tuhan, manusia tidak akan sengsara. Tidak akan sengsara. Tidak akan sengsara. Manusia itu kalau bisa sengsara karena mengikuti sesama makhluk. Iblis itu kan makhluk. Tuhan pencipta. Ya sekarang juga orang Indonesia sengsara karena mengikuti makhluk,
mengikuti orang Arab, ajaran Arab. Pagi-pagi harus teriak-teriak, pakai loudspeaker, kanan kiri, harus bangun. Orang lain capek habis lembur, security pulang pagi bagian tidur diteriakin sama loudspeaker. Suruh bangun, suruh menyembah menghadap ke barat, menyembah batu hitam, Hajar Aswad. Ya. Dan pada nggak nyadar itu, lebih taat kepada manusia Arab daripada manusia yang orang Indonesia. Siapa yang maksud orang Indonesia? Ya presiden, DPR, MPR. Taati. Yang membuat aturan di negara Indonesia. Bukan aturan Arab, ditaati. Ya susah sendiri. Setiap tahun harus mengirim devisa negara ke Arab sana. Begitu. Setiap tahun harus mengirimkan devisa ke negara Arab. Ini bangkrut ini. Ini bangkrut ini. Disetop oleh corona dari hajian. Ditambah lagi Muhammad Kaceng ngomong bahwa Hajar Aswad itu batu hitam. Batu hitam itu berhalanya orang Arab. Diikutin oleh orang Indonesia. Katanya orang Indonesia itu pinter-pinter. Ada S2, ada sarjana hukum. Tapi nggak ngerti saya sarjana hukum apa ya. Kadang-kadang dijelasin lebih pinteran dia. Saya herannya ini kok tidak memberikan pencerahan ya tentang hukum. Katanya SH, sarjana hukum. Tapi diskusinya blunder, muter-muter. Dikasih dalil, kabur. Berbicara, oh pakai logika. Dirinya sendiri tidak pakai logika. Harusnya kalau orang lain pakai logika, diri sendiri berbicara logika. Orang lain harus menampilkan dalil, ayat. Ya kita harus berdalil. Jangan orang lain disuruh berdalil, tapi diri sendiri berkata tanpa dalil. Begitu. Maaf teman-teman, ini laptopnya biasa. Ayat tadi mengatakan barang siapa berpaling dari firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Taurat dan Injil. Sebagaimana dikatakan Quran surat 3 Ali Imran ayat yang ke-3 yang berbunyi Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Yang artinya dan dia menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya dan membenarkan apa yang telah diturunkan kepadamu yaitu Taurat dan Injil. Ya, saya buka Al-Qur'annya biar tidak dikira ngarang karena umat yang mendengarkan ini banyak yang kritis. Ya, banyak yang kritis. Ini dia nih dalilnya. Nah, ini dia ya. Ini dia.
Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Dia menurunkan kitab dalam kurung Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab yang sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Ini ayat menerangkan bahwa Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil, bukan menurunkan hadis dan fikih. Jadi orang yang mengikuti kitab hadis dan fikih itu orang yang menyimpang dari petunjuk Quran. Orang yang mengikuti Taurat dan Injil itu yang benar menurut Allah. Karena ada petunjuk yang benar di dalam Injil, di dalam Quran. Di dalam Taurat dan Injil ada petunjuk cahaya yang menerangi. Sebagaimana dikatakan Quran surat 5 Al-Maidah ayat yang ke-46. Nah, ini dia. Ya. Coba saya baca. Wa qafaina ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurata wal Injil fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurata wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk cahaya dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin orang Indonesia akan benar takwanya sedangkan yang diikutinya hadis dan fikih para ulama? Bagaimana mungkin akan benar di hadapan Allah? Bagaimana mungkin akan benar di hadapan Allah? Sementara Al-Quran memerintahkan supaya mengikuti Taurat dan Injil. Ibarat begini, ada orang menyuruh pergi ke Cirebon. Diberi alamat KTP orang Cirebon. Tapi saya mengikuti petunjuk dari orang Serang, Banten. Apakah kita akan sampai ke tujuan? Orang Cirebon yang memberi KTP kalau jalannya ke Serang? Tidak mungkin. Sama dengan ini. Allah menurunkan Quran. Kata Quran, ikuti Taurat dan Injil. Para ustadz ngajarinnya hadis, fikih, ijma, qiyas. Jelas gak bakal ketemu itu Tuhan.
Karena Allah tidak dijelaskan di dalam kitab fikih. Kitab fikih mengajarkan cara menyembah Allah. Cuma sayang, yang membuat fikihnya sendiri belum pernah jumpa dengan Allah. Contoh, jangan jauh-jauh nama Muhammad aja. Mengajarkan mau menyembah Allah. Tapi Muhammad tidak pernah berjumpa dengan Allah. Kan gendang itu. Pendusta. Ya. Muhammad sendiri tidak pernah jumpa dengan Allah. Tidak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad dekat dengan Allah. Tidak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad dekat dengan Allah. Tapi ngaku-ngaku mau menyembah Allah. Praktek cara menyembah Allah harus pakai fikih. Nah, semoga bangsa Indonesia ini nyadar. Jangan sampai jadi korban politik Arab. Itu politik Arab, ingin cari makan. Kalau tidak ada hajian, bangkrut itu Arab. Padang pasir. Tidak ada devisa, pemasukan devisa. Punya pesawat nggak laku. Tapi kalau ada hajian, minimal setahun sekali, minimal setiap hari umroh. Orang yang umroh kan naik pesawat. Cuma sayang pesawatnya buatan kafir. Makanya jangan mengkafir-kafirkan orang lah. Yang kamu sendiri belum tentu diterima kok. Apalagi ada orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, cucu Nabi. Saking ingin dihormatnya politik. Makin ketahuan, makin lama politik. Kebongkar rahasianya politik. Untung presiden kita cerdas. Kanangin itu. Si Rizik Syihab sama si Munarman. Politik itu. Pemain politik itu. Ya. Mau cili-cili dikerah-kerahkan orang. Politik itu. Mau cili-cili dikerah-kerahkan orang. Politik itu. Politik Arab. Layak menerima ganjaran seperti itu ya. Ngaku-ngaku cucu Nabi, keturunan berapa gak jelas. Kalau dia sih karena politik, ya wajar. Yang anehnya yang mengikutinya, saya bilang aneh. Bangga, rela mati bela Habib. Sejak kapan dia jadi Habib? Semoga bangsa Indonesia sadar ya. Yuk kita sadar. Bela NKRI bukan bela agama. Itu politik agama itu sudah meresap di setiap orang. Padahal tidak satupun ayat Al-Quran menyelamatkan agama Islam, menyelamatkan umatnya. Jadi yang sekarang bangga-bangga dengan Islam rugi nanti di akhirat. Kalau Al-Quran itu firman Allah, baca Quran, bukan baca hadis. Bukan dengar kata ustaz. Baca Quran. Ini Muhammad kece ngikut Yesus karena petunjuk dari Quran. Harus baca Taurat dan Injil. Sedangkan Taurat dan Injil adanya di agama Kristen. Ya, makanya saya khotbah di gereja. Tuhan itu baik caranya ya. Tidak diterima gereja di masjid. Bukan tidak diterima. Saya nggak mau khotbah di masjid. Karena kalau saya khotbah di masjid menyampaikan Injil, dilempari pasti. Ya mendingan cuma dilempari, dibunuh. Kalau kayak sesi dejenar. Sesi dejenar kan dibunuh. Karena tidak seideologi dengan wali yang 9. Jadi beda ideologi aja di Islam sendiri. Kafir-kafirkan. Ada Persis kafir. Ada nama beda lagi kafir.
Ahmadiyah kabir. Padahal sama-sama Islam. Sama-sama membanggakan Muhammad waktu itu. Ada lagi yang membanggakan Ghulam Mirza Ahmad. Aduh, makin banyak aliran agama, makin kelihatan itu politiknya. Politik. Politik. Islam itu politik. Orang yang beragama Islam ini korban politik. Politik Arab, diadu domba. Jadi diadu domba, suruh berantem sama keluarga sendiri, beda firqah. Ada yang Sunnah wal Jamaah, ada yang Persis, ada Ahmadiyah, ada Muhammadiyah, ada lagi Islam Nusantara, ada lagi Islam Bayi. Semuanya merasa paling benar. Maka sesuai surat Al-Mu'minun ayat 53 dan 54. Mereka memecah belah umat. Mengkotak-kotak umat. Mereka bangga dengan masing-masing alirannya. Sunnah wal Jamaah bangga dengan Sunnah wal Jamaahnya. Muhammadiyah bangga dengan Muhammadiyahnya. Ahmadiyah bangga dengan Ahmadiyahnya. Kristen bangga dengan kekristenannya. Padahal semua itu di surga tidak ada. Yang ada di surga hanya Isa dan pengikutnya. Oleh karena itu saya menghimbau apapun alirannya, mau Sunnah wal Jamaah, mau Persis, Ahmadiyah, yang penting Tuhannya Yesus. Pasti masuk surga. Yang penting Tuhannya Yesus. Pasti masuk surga. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kitabnya tentu Injil. Taurat dan Injil. Al-Quran menuntun manusia. Al-Quran itu bukan jimat. Al-Quran itu bukan untuk wiridan baca-baca, bukan. Al-Quran ini petunjuk bagi manusia. Baca kalimatnya, apa maksud tujuannya, apa perintahnya. Quran dibaca saja, dihitung-hitung pakai tasbih begini. Ya, dihitung 99. Ilpo. Apa manfaatnya? Dulu saya seperti itu. Ya. Ada yang kiprok. Ada yang gitu doh. Hap-hop. Ada yang kayak gitu. Itu biasanya torekoh Naksabandia begitu. Ilpo. Itu waktu saya belajar di Toreko di Tasik, Pagar Ageng. Abah Anom. Aduh, yang dibanggakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Makin bingung. Ada yang bangga dengan Muhammad, ada yang bangga dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, ada yang bangga dengan wali-wali Syekh Syarif Hidayatullah. Itulah tertulis di dalam surat 23 Al-Mu'minun ayat 53 dan 54 di situ. Biarkanlah mereka dalam kesesatan sampai waktu yang telah ditentukan. Artinya biarkan sampai hari kiamat kalau tidak dapat diingatkan. Muhammad Kece menyampaikan ini hanya mengingatkan saja. Kalau ingin selamat, ikuti Yesus. Karena Yesus berasal dari surga, turun ke bumi, kembali lagi ke surga. Jadi Yesus turun ke bumi ini punya maksud dan tujuan. Agar manusia mengenal Tuhannya. Agar manusia dapat dituntun masuk surga. Itu loh maksud tujuannya. Begitu. Jadi jangan sampai kita mempelajari kitab yang asal-asalan.
Asal rame, nggak nyadar. Asal rame, nggak nyadar. Dibisniskan oleh para ustadz. Para ustadz yang dakwah itu bisnis. Dulu saya di kampung saya, di desa Limus Gede, di Ciamis, dulu Kabupaten Ciamis. Setiap mingguan mah, bulanan mah, datang pengajian. Ternyata ustadznya kredit mobil. Setiap datang ke sana, dia mengedarkan KTP, keropak, kardus, supaya ngisi ampau. Dikumpulkan. Ya. Aduh, dulu yang berdebat dengan Muhammad Kece ini Ustadz Ikat namanya. Terkenal, punya pondok pesantren. Ribuan, banyak pasti itunya santrinya. Tapi ditanya di mana Allah adanya, naik ke pohon kelapa yang paling tinggi lalu menjatuhkan diri. Nah, di situ akan ketemu Allah. Hah? Kata saya, Ustadz ini nyuruh saya mati. Masih hidup saja tidak kenal Allah. Bagaimana mungkin nanti setelah mati kenal Allah? Alamatnya saja sudah ngaco. Ya, alamatnya saja sudah ngaco. Tapi puji Tuhan, dia sudah dipanggil ke rahmat jin. Kemarin tahun 2021 dipanggil ke rahmat jin. Jadi udah nggak berdebat lagi sama Muhammad Kece ya. Nggak berdebat lagi sama Muhammad Kece ya. Ya, Ustadz dari Tasik, Cigugur, Cimindi. Aduh, ada Ustadz ditanya, di mana Allah? Naik ke pohon kelapa paling tinggi lalu menjatuhkan diri. Ustadz, heboh sejak itu. Saya waktu itu belum ke Arab, belum jadi haji. Setelah ke Arab, oh ini toh Tuhannya itu bersegi 4, batu hitam, yang disebut Allah itu. Wah, berhala itu disembah. Berhala orang Arab yang menggonggongnya para ustadz. Dulu saya begitu. Ayo hajian. Saya dapat komisi lumayan, satu orang 1 juta. Begitu. Kalau lulus berangkat ke Arab 1 juta. Masih mendingan berangkatin TKW. 1 orang 5 juta. Gedean memberangkati TKW. Ke Arab, kali dapat gaji. Jadi haji dapat 1 juta. Jadi haji dapat 1 juta. Makanya ulama Jawa Timur itu pengusaha haji itu, pemberangkat haji itu ke Arab. Yang laporin Muhammad Kece. Di giliran sekarang disetop oleh corona, demo tuh kepada Tuhanmu. Kenapa corona tidak diberhentikan? Jangan demo kepada presiden, salah. Penyakit itu dari Tuhan. Yang harus didemo itu Tuhanmu, Allah SWT. Kenapa tidak menampakkan diri? Biar pada nyadar nih, orang Islam. Jangan Arab-Araban, bangga dengan huruf Arab, bahasa Arab. Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, saya bertemu dengan Tuhan Yesus di Arab. Udah, nanti saya ketemu di Indonesia, kata Tuhan Yesus. Beneran, ikut Yesus itu enak. Masuk surga, surga beneran. Bukan surga menghayal. Ya. Kalau ikut Islam, ikut Muhammad itu surganya surga menghayal. Bukan surga beneran. Surga angan-angan. Ya.
Surga Islam ini surga angan-angan nih hadisnya. Musnad Ahmad nomor 8663. Di sini dikatakan Abu Hurairah dan dengan sanad ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian berangan-angan, maka hendaklah ia melihat apa yang ia angan-angankan, sebab ia tidak tahu apa yang telah ditetapkan dari angan-angannya. Hadis ini memiliki penguat sebagai berikut: Sunan Tirmizi 3534. Begitu. Jadi surga Islam ini surganya angan-angan. Ya, teman-teman. Surga Islam ini surga angan-angan. Makanya jangan mau ikut angan-angan. Surganya angan-angan, Tuhannya juga mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Ini Tuhan Yesus ibarat Nuh sudah masuk perahu. Hai kaumku ke sini, naik ke perahu. Bagi orang yang dolim, tidak, Nuh orang gila. Mau diselamatkan teriak-teriak. Sekarang juga Muhammad kece. Ya kaum Islam, yo ikut Yesus. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah datang kepadaku, kata Yesus. Kagak, Yesus matinya pakai kolor. Masa manusia, masa Tuhan mati? Sama dengan kaum jahiliyah dulu. Ya, zaman kaum Fir'aun. Sudah dicontoh-contohkan. Sekarang Muhammad Kace teriak-teriak, "Hai! Ke Mekah itu sembah batu Hajar Aswad." Gila si Kace. Tempat ibadah kok dibilang batu berhala. Emang batu. Hajar Aswad itu batu hitam. Kalian aja yang nggak ngerti bahasa Arab. Orang Arab itu jujur. Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Jadi Hajar Aswad itu batu hitam, Ka'bah itu batu hitam. Itu berhalanya orang Arab, pagannya orang Arab, sesembahannya orang Arab. Makanya sekarang yuk kita stop ajaran jin. Ya. Muhammad ini dekat dengan jin. Sebagaimana dikatakan Quran surat 72 Al-Jin ayat yang ke 19. Saya tampilkan coba ya. Ini dia. Jadi Muhammad itu bukan dekat dengan Allah, tapi dekatnya dengan jin. Ya, ayat 19. Kita share screen. Kita lihat. Ini dia. Nah, ini dia. Saya baca. Wa annahu lamaqama Abdullah yad'u qadu yakanuna alaihi libada. Yang artinya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin itu berdesakan mengerumuninya. Nah ini dalilnya Muhammad Kace berbicara itu dasarnya ini. Yang mengatakan Muhammad dikerumuni jin itu Al-Quran. Bukan Muhammad Kace menista. Ini dalilnya. Mau ditolak. Begitu ya. Muhammad dekat dengan jin. Dikerumuni jin. Jin itu sebangsa setan. Jin sebangsa setan. Nah, sekarang
Ini nabi yang dekat dengan jin. Saya akan tunjukkan kepada dunia nabi yang dekat dengan Allah. Ini dia. Ya, nabi yang dekat dengan Allah. Nah, ini dia ya. Saya tampilkan lagi biar tidak dikira menghina. Ini saya ada bukti. Nah, ini dia. Saya baca ya. Idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubazziruki bi kalimatihi min ismuhu Masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Artinya, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat dalam kurung firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Pemirsa, dimanapun Anda berada, ayat tadi jelas. Surat 72 Al-Jin ayat 19 mengatakan bahwa Muhammad itu dekat dengan jin, dikerumuni jin. Nah sekarang surat 3 Al-Imran ayat 45 dengan jelas pula Isa Al-Masih firman Allah terkemuka dunia dan akhirat dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi orang yang dekat dengan Allah, Nabi yang dekat dengan Allah, Isa Al-Masih. Ini kata para malaikat. Sekarang para pendengar dimanapun Anda berada, para penyuka channel Muhammad Kece, silakan mau pilih mana? Mau pilih Nabi yang dekat dengan jin atau mau pilih yang dekat dengan Allah? Tentukan dari sekarang sebelum Anda dipanggil corona. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Barangkali ada saudara yang ingin bergabung, silakan. Kami taruh live chatnya ya.